kurang lebih ya, Bu? 2.500. 2.500 ya, kadang 3, tergantung dolarnya juga, kadang 35 juta. Wow, 10 tahun kerja di Seychelles, gajinya 35 juta. Jadi ini bukan buat pamer-pameran ya teman-teman ya, tapi untuk informasi buat teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang nanya, "Bang, saya mau kerja di sini tapi saya ditawarin gajinya segini." Aduh, menurut saya itu gajinya nggak layak segitu, gitu loh. Karena setiap negara punya standar masing-masing. Seychelles punya standar. Di sini juga BVI punya standar sendiri. Singapura juga punya. Aku pernah kerja di Singapura. Singapura gajinya besar, tapi biaya hidupnya juga besar. Negara tujuan pasti ada ini ya Mbok ya, keterkejutan apa gimana ya, kayak shock culture karena perbedaan dengan bekerja di Indonesia, apalagi itu juga jauh banget dan pertama kali Mbok juga keluar negeri. Apa yang Mbok rasakan pada saat itu pertama kali? Ya, semua orang pasti ngerasain perbedaan ya. Maksudnya untuk masuk ke suatu negara baru, apalagi itu negara kepulauan kecil, beda banget kayak Bali. Di Bali kan banyak mall, sedangkan pertama kali yang kamu bayangin sebelum keluar negeri pasti ngebayangin city, something like that. Terus kamu nyampe-nya di suatu pulau yang kecil, cuman ada sekelilingnya itu pantai, tapi emang sih bagus. Kamu pertama adab, kayak kalau saya kurang lebih 2-3 bulanan masih kan, apalagi saya punya keluarga. Terus waktu zaman itu belum ada kayaknya sistem Facebook kayak sekarang. Waktu itu 2008. Oh, 2008. Allah, aku masih SMA, belum udah lagi sih ada SMA. Facebook waktu itu, cuman kan saya belum ada, terus komunikasinya masih lewat nelpon normal lah. Makanya untuk nelpon menghubungi keluarga cuman pakai nelpon normal aja, sama Skype waktu itu masih kan. Oh, Skype masih ya. Oke, sudah ada lumayan lah ya. Setelah 3 bulan kita adaptasi dengan lingkungan, terus ketemu sama orang, jadi kan lebih connect lah kita sama orang yang dari berbeda negara yang kerja di sana, terus kita merasa nyaman. Terus ya karena itu juga kan ada dukungan dari teman, juga merasa kita nyaman buat kerja. Tapi aku yakin juga banyak di situ teman-teman dari negara lain yang kerja di sana. Kalau negara lain biasanya dia lebih open. Nah, bagaimana dengan orang lokal sendiri di sana? Mereka gimana ya? Mereka nge-treat kita itu seperti apa? Orang lokal di sana. Ya, namanya kalau orang lokal di mana-mana pun dia kan orang lokal punya tradisi sendiri. Kalau kita Asia kita punya tradisi sendiri. Gimana pun kita tahu orang Asia kita friendly. Walaupun orang di sana misalnya dia kan namanya juga rumahnya sendiri, pasti dia kan nge-keep levelnya. Terus gimana caranya kita untuk bisa berteman, maksudnya sebagai keluarga di sana. Terus kita yang sebagai Asia gimana friendly, kita senyum, yang jelas jangan jual mahal ya. Kalau kamu jual mahal ya pasti nggak punya teman jadinya. Ya, gitu. Tapi ada nggak mau dapat kayak mungkin bukan kayak diskriminasi atau mungkin ada rasis atau segala macam yang Mbok terima selama Mbok di sana, atau kayak mungkin dikucilkan atau gimana ya, mungkin yang lebih didiamkan ya, selama saya nggak diajak teman gitu. Ada nggak pengalaman? Untuk saya sih sementara waktu selama di sana nggak ada sih, maksudnya orang-orangnya itu walaupun orang Afrika ya, kalau orang kayak orang sana kan mungkin sifatnya beda, nggak senyum kayak kita, nggak kayak orang Asia. Kita yang harus agak nedunin dulu, maksudnya senyum duluan, akhirnya kita yang friendly. Karakter mereka yang menurut Mbok paling mencolok ya Mbok ya, yang mungkin tidak sama dengan kita selain yang Mbok bilang tadi mereka tidak senyum, apalagi Mbok dari orang Afrika? Ya sebenarnya kalau melihat dari orangnya, orang-orang kulit hitam itu ya kan dia kelihatan kayak, apalagi orang-orang Rasta di sana. Sebenarnya dia, kalau kita ngelihat dari fisiknya kan kita nggak bisa judge. Pertama kali kita ngelihat dia kan kita takut ngelihatnya. Soalnya agak gimana ya, maaf ya, maksudnya kan kelihatan agak serem. Cuman kalau kita udah kenal sama dia orangnya baik banget. Dia hatinya baik. Soalnya negara Seychelles itu maksudnya nggak ada crime. Maksudnya walaupun kamu pergi masuk malam misalnya ke night club something, ada drivernya. Selama saya 10 tahun di sana nggak pernah saya dengar ada. Wow,
Berarti spesial sekali tempat itu ya, Mbok, bisa sampai Spesial. bertahan 10 tahun loh di situ. Ya, Ya bagus kan? country-nya. Oh. Aman. Waktu itu Mbok pertama kali perjalanan ke sana itu rutenya Mbok dari mana ke mana? Pesawatnya naik Kalau pesawat. dulu rutenya kita masih lewat Singapura, dari Bali kita ke Singapura, habis Singapura kita ada Air Seychelles yang masih flight dari Singapura direct ke Seychelles. Oh, jadi lumayan ya, Lumayan. lumayan. Karena kalau sekarang kayaknya harus ke Dubai atau Ke kemana Dubai, kan? ya, Ke ya, Dubai ya. baru ke Seychelles. Oke, berarti dulu. Kalau dari Singapura ke Seychelles berapa lama Mbok penerbangannya? Penerbangannya dari Singapura ke Seychelles dia 7 jam 45 menit, kurang lebih 8 jam. Sama kayak nggak dari begitu jauh. Nggak begitu jauh ya. Tapi sekarang rutenya malah jauh. Mutar, Kita karena Bali, harus ke Dubai dulu. ya Bali Dubai aja udah hampir 9 jam kan. Nanti Iya. Dubai ke Seychellesnya lagi 4 jam. Oke. Lumayan jauh. Oke, nih ngomong-ngomong nih ya. Pasti kan ada faktor lain yang bikin betah selain tempatnya yang tempatnya yang bagus, orang-orangnya yang baik, lingkungan kerja juga mungkin pasti ya adaptasinya mungkin sebulan atau 2 bulan pertama. Misalnya pasti ada faktor lain yang bikin Mbok bisa bertahan sampai 10 tahun. Salah satunya itu seperti yang Mbok bilang tadi adalah kehidupan yang lebih baik, benefit dan salary yang lebih baik. Oke. Kita bicara masalah salary nih dan benefit. Benefit dulu nih, kita ngomong benefit ya. Benefit apa aja yang Mbok dapetin waktu Mbok kerja di sana? Boleh, Mbok kan kerja di beberapa perusahaan ya di sana ya, di beberapa resort. Secara general lah kurang lebih. Atau mungkin yang terakhir yang sebelum Mbok kesini, mungkin yang masih fresh yang diingat. Benefitnya apa aja sebelum salary nih, sebelum kita bicara salary ya. Mungkin Mbok dapat akomodasi, dapat makan dan segala macam. Apa aja benefit yang Mbok Ya, dapetin? kalau benefit yang saya dapat yang di Seychelles yang terakhir ini, kita dapat akomodasi, kita dapat makan 3 kali, terus kita dapat of course salary karena kita tinggal di pulau dekat dengan hotel, terus kita nggak usah naik transport untuk kerjanya. Iya. Ya. Terus kita dapat salary, kita dapat service charge, Iya. kita dapat komisi, dan of course Komisi, kita dapat tips juga. dapat tips juga. Terus package-nya ya, kayak bagus juga. Pakainya ya. bagus. Oke, bicara masalah makan nih, Mbok. 10 tahun di sana ada kendala nggak dengan makanan atau mungkin nggak cocok sama lidah kita atau gimana? Well, kalau masalah makanan, kalau di daerah sana itu makanannya tipikalnya kayak India gitulah, sedikit oke. taste-nya, banyak yang kari-kari. Kalau kita di Indonesia kan ada juga yang kari, cuman taste-nya beda. Iya. Tapi karena kita dari Indonesia, setiap kita pulang holiday pasti banyak bawa bumbu-bumbu dong. Oh ya. Jadi kalau misalnya kalau saat libur kita pas libur misalnya of course saat kita lagi kerja kan nggak ada sempatnya untuk masak. Betul. Tapi kalau kamu punya hobi untuk masak, pagi bangun kalau kamu mau masak itu banyak waktu karena kamu kan tinggal di sana disediain kitchen. Cuman Ada kalau kitchen untuk ya masak. kalau kita yang nggak suka masak misalnya breakfast, lunch, dinner kamu Mudah ditanggung. ditanggung even tea break semuanya kamu makan pokoknya sepuasnya di sana. Berarti sama kayak di Maldives. Di Maldives tuh dapat 5 kali, Mbok, sehari. Oh iya. Jadi sarapan, kemudian tea break jam 9, nanti makan siang, tea break jam 3, makan malam. Jadi 5 kali. 5 kali. Kecuali kalau kita bosen ya, pengen Iya. makan makanan kita kan. Oke, nah sekarang kita ini agak lebih privacy tapi nggak apa-apa supaya untuk informasi buat teman-teman. Aku juga udah sering sharing di video-videoku sebelumnya. Kalau untuk gaji sendiri, Mbok dapat nggak apa-apa yang terakhir aja yang masih fresh, yang masih ingat. Gaji sendiri Mbok dapat di sana itu secara keseluruhan aja, ditotalin aja semuanya. Secara keseluruhan sama service charge, sama komisi dan segala macam 1 bulan itu Mbok rata-rata terima berapa? Ini disclaimer ya. Ini untuk posisi yang kita bahas tentang Seychelles. Jadi kalau teman-teman ingin kerja di Seychelles dan pekerjaannya sebagai spa terapis dan juga yoga instructor, karena kalau spa terapis aja pasti gajinya beda sama yoga instructor juga ya. Jadi Mbak Yanti ini bekerja sebagai spa terapis dan juga yoga instructor. Like in a month. Wow, so in a month approximately a kind of maybe like 2.300, sometimes it's 2.500. Kind of 2.500. Jauh. Nanti aku kalkulasiin ya, nanti aku taruh di situ ya dalam rupiahnya berapa. Atau dalam rupiah berapa ya? Kurang lebih ya, Bu. 2.500. 2.500 kadang 3 tergantung dolarnya juga, 35. kadang 30, 35. 35 juta.
Wow, 10 tahun kerja di Seychelles, gajinya 35 juta. Jadi ini bukan buat pamer-pameran ya teman-teman ya, tapi untuk informasi buat teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang nanya, "Bang, saya mau kerja di sini, tapi saya ditawarin gajinya segini." Aduh, menurut saya itu gajinya nggak layak segitu. Gitu loh. Karena setiap negara punya standar masing-masing, Seychelles punya standar. Di sini juga BVI punya standar sendiri. Singapura juga punya. Aku pernah kerja di Singapura, Singapura gajinya besar. Tapi biaya hidupnya juga besar. Oke, jadi itu tadi gaji yang Mbok terima di perusahaan yang terakhir Mbok kerja ya. Boleh di-spill aja Mbok nama tempat kerjanya apa? Waktu itu terakhir di mana? Di Six Senses ya? Six Senses ya. Ya, Six Senses Silfashion. Silfashion sini. Itu bagus ya, batu-batu gede-gede itu. Keren banget. Oke. Tapi itu kan yang terakhir Mbok kerja ya. Sebelumnya itu Mbok pernah kerja di beberapa perusahaan juga ya. Ada beberapa perusahaan waktu itu. Ya, ada 3 Berapa? perusahaan ya. 3 perusahaan. Apa aja itu Mbok? Pertama kali saya kerja di Seychelles, which is Paradise Sun namanya. Ya, which is kind of bintang 4 lah. Oh, bintang 4. Ya, Oke. bintang 4. Terus? Di sana juga spanya kecil, cuman ada 2 bedroom, 2 room aja. Oh, 2 Ya, room. 2 room. Oke. Sama kayak di sini. Oke. Terus Di dari sini situ ya. mau ke Dari berapa sana tahun saya di sana? 2 tahun di sana. Oke. Habis itu saya finish kontrak, saya nggak continue. And then lagi saya dapat offer di tempat lain. One of the 5-star hotel, which is Lemuria Resort. Ah, It's a golf Konstantin, course, ya. Konstantin Lemuria. Resort, ya. Oh iya. Aku pernah dapat di situ juga, Mbok. Oh, really? Ya, udah dapat Nice juga. place. Iya. Amazing. Ya. Ya. Habis itu di Lemuria. Lemuria Ya. itu kan di Praslin kan? Yes. Ya. Di Praslin. Habis itu berapa lama di situ, Mbok? Di sana saya 5 tahun. Oh, 5 lama. tahun lama. Cuman sih not continue. Tahun pertama saya kontrak karena ada upacara di rumah. Soalnya saya kan perlu libur lama. Iya. Terus saya break 3 bulan. Setelah 3 bulan saya dikontak lagi. Kata Karena lagi, ya, berangkat lagi. Tahu kan kalau kamu memang misalnya bagus kerjanya, dilihat sama manajernya ya. Kalau memang kita nggak banyak komplain ya, Betul. kan bagus, pasti bisa diinfo lagi. Habis Lemuria pindah lagi ke ada Ya, itulah terakhir yang Habis sisa. Lemuria saya take a break 2 years. Mhm. Dan aku stay back in Bali. Terus aku part time yoga in Bali and some of the hotel. Dan Ya. then after that 2 years I get an opportunity again In Seychelles, Six Six Senses. Silfashion, ya. Oke, jadi ada tiga company. Property, Nah, ya. 3 properti itu ya karena kan tahunnya juga pasti berbeda-beda ya. Beda, Karena yang ya. terakhir juga pasti basic salary-nya. Karena kan setiap tahun basic salary pasti naik kan. Nah, kalau secara umum, karena aku tahu Six Senses kan memang brand bagus. Pasti Ya, exactly. karena aku pernah kerja di Six Senses juga dulu sebentar. Memang brand bagus, standar gajinya juga bagus. Nah, tapi secara keseluruhan standar gaji di Seychelles itu untuk seorang spa terapis dan yoga instructor apakah sama di tempat lain juga atau gimana? Kalau sebagai spa terapis standarnya kind of $700. 700. Even though in the day spa, I can say this one they giving almost it's maybe 650. Ya, 650. Oke. 650. But standarnya di sana 700. 700. Ada juga yang ngasih 700 euro, ada yang ngasih $700. Oke. Some company ada yang Lebih gedean euro kalau sekarang. Tapi sekarang hampir sama antara dolar sama ya. euro. 700 berarti, tapi semua company di sana itu ada service charge atau ada yang nggak ada? Not really. Nggak semua company-nya ngasih service charge. Ada yang company yang cuman ngasih komisi sama gaji pokok. Ada company yang cuman ngasih gaji pokok sama service charge. Oke. Ada juga company yang ngasih service charge, gaji pokok sama komisi. Terus masalah tip kan pasti beda-beda ya, itu beda-beda itu untung-untungan kita. Untung-untungannya. Tapi mungkin kalau sekitar dapat 1.500 kali ada lah ya Mbak ya setiap bulannya. 1.500 Itu sudah di yang tangan ya udah pasti di ya. tangan pasti ya. 1.500 berarti sekitar 23 juta tuh udah 23 dapat. juta udah dapat, Ya. Jadi standarnya di Seychelles itu seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang dapat pekerjaan di Seychelles, jadi itu standarnya. Dan 2 perusahaan yang tadi itu kan dia bekerja, Mbak Yanti kan kerjanya udah lama sebelumnya. Sekarang juga pasti mungkin udah agak naik ya. Udah agak naik, tapi standar gajinya adalah itu. Dan benefit kayak tiket pesawat pulang pergi itu dikasih ya Mbak ya. Dikasih. Semua Setiap Seychelles tahun. dia ngasih tiket pesawat pulang pergi, sama kontrak, akomodasi, food, lawan itu semua ditanggung. Visa juga semua mereka yang Visa bayar mereka kan ya. bayar, ya. Oke. Jadi ya teman-teman dan kerja di luar negeri itu sebenarnya gampang ya, Mbak. Baru untuk awal aja, untuk pertama kali pergi aja itu yang susah. Tapi kalau untuk yang kedua kali kayak Mbak tadi tuh. Ya. Sempat break habis itu ditelepon lagi, Telepon disuruh lagi, datang ya, lagi. ya, bisa.
Jadi pada dasarnya tuh gampang. Cari kerja di luar negeri itu pada dasarnya gampang. Yang penting teman-teman harus punya skill yang khusus. Kalau kayak kita kan, kalau saya yoga instructor dan juga fitness instructor, Mbak Yanti juga yoga instructor dan juga massage terapis. Jadi kita punya skill yang khusus. Benar nggak, Mbak ya? Buat teman-teman yang di rumah yang pengen kerja di luar negeri, itu tadi harus skillnya dimantapin lagi dan rajin-rajin buka website yang aku udah pernah jelasin di video-videoku sebelumnya. Jadi itu website dimana kamu bisa cari kerja yang langsung kepada perusahaannya, yang tidak mesti harus lewat agen dan tidak perlu bayar. Oke, terima kasih Mbak Yanti atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang sedang mencari pekerja, saya doakan semoga lekas dapat pekerjaan. Yang sedang bekerja, semoga semakin semangat. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Bye.